Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Farah Nur Azzah dari PGMI 2B NIM 060. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan behavioral. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi konseling behavioral. Konseling behavioral merupakan salah satu dari teori-teori konseling yang ada pada saat ini. Konseling behavioral merupakan bentuk adaptasi dari aliran psikologi behavioristik yang menekankan perhatiannya pada perilaku yang tampak. Pada hakikatnya, konseling merupakan sebuah upaya perhatian bantuan dari seorang konselor kepada klien. Bantuan di sini dalam pengertian sebagai upaya membantu orang lain agar ia mampu tumbuh ke arah yang dipilihnya sendiri, mampu memecahkan masalah yang dihadapinya, dan mampu menghadapi krisis-krisis yang dialami dalam kehidupannya. Selanjutnya ada konsep dasar teori konseling behavioral. Mengenai konsep dasar dari teori konseling behavioral, hal yang paling mendasar dalam konseling behavioral adalah penggunaan konsep-konsep behaviorisme dalam pelaksanaan konseling seperti konsep reinforcement yang merupakan bentuk adaptasi dari teori pengkondisian klasik Pavlov dan pengkondisian operan dari Skinner. Menurut Surya, menyatakan bahwa ada 3 macam hal yang dapat memberi penguatan, yaitu yang pertama positive reinforce, yang kedua negative reinforce, yang ketiga no consequence and natural stimuli. Selanjutnya ada kekurangan dan kelebihan behavioral. Kelebihan behavioral yang pertama telah mengembangkan konseling sebagai ilmu karena mengundang penelitian dan menerapkan ilmu pengetahuan kepada proses konseling. Yang kedua, mengembangkan perilaku spesifik sebagai hasil konseling yang dapat diukur. Yang ketiga, memberikan ilustrasi bagaimana mengatasi keterbatasan lingkungan. Yang keempat, penekanan bahwa konseling hendaknya memusatkan pada perilaku sekarang dan bukan kepada perilaku yang terjadi di masa lalu. Selanjutnya, kekurangan behavioral. Yang pertama, bersifat dingin, kurang menyentuh aspek pribadi, bersifat manipulatif, dan mengabaikan hubungan antar pribadi. Yang kedua, pendekatan konseling behavioral lebih terkonsentrasi kepada teknik. Yang ketiga, meskipun konselor behavioral sering menyatakan persetujuan kepada tujuan klien, akan tetapi pemilihan tujuan sering ditentukan oleh konselor. Yang keempat, tidak menuntut suatu strategi konseling yang unik. Selanjutnya ada teknik-teknik pendekatan behavioral. Yang pertama, latihan asertif. Teknik ini digunakan untuk melatih klien yang mengalami kesulitan untuk menyatakan diri bahwa tindakannya adalah layak atau benar. Latihan ini terutama berguna untuk membantu individu yang tidak mampu mengungkapkan perasaan tersinggung, kesulitan tidak mengungkapkan afeksi dan respon positif lainnya. Cara yang digunakan adalah dengan permainan peran dengan bimbingan konselor. Diskusi-diskusi kelompok juga dapat diterapkan dalam latihan asertif ini. Selanjutnya, yang kedua ada desensitisasi sistematis. Desensitisasi sistematis merupakan teknik konseling behavioral yang memfokuskan bantuan untuk menenangkan klien dari ketegangan yang dialami dengan cara mengajarkan klien untuk rileks. Esensi teknik ini adalah menghilangkan tingkah laku yang diperkuat secara negatif dan menyertakan respon yang berlawanan dengan tingkah laku yang akan dihilangkan. Yang ketiga ada pengkondisian aversi. Teknik ini dapat digunakan untuk menghilangkan kebiasaan buruk. Teknik ini dimaksud untuk meningkatkan kepekaan klien agar mengamati respon pada stimulus yang disenanginya dengan kebalikan stimulus tersebut. Yang keempat ada pembentukan tingkah laku model. Teknik ini dapat digunakan untuk membentuk tingkah laku baru pada klien dan memperkuat tingkah laku yang sudah terbentuk. Dalam hal ini, konselor menunjukkan kepada klien tentang tingkah laku model, dapat menggunakan model
audio, model fisik, model hidup atau lainnya yang teramati dan dipahami jenis tingkah laku yang hendak dicontoh. Tingkah laku yang berhasil dicontoh memperoleh ganjaran dari konselor. Ganjaran dapat berupa pujian sebagai ganjaran sosial. Selanjutnya ada metode konseling behavioral. Yang pertama ada operant learning. Pendekatan ini merupakan adaptasi dari dua teori conditioning dari Pavlov dan Skinner. Pendekatan ini memfokuskan pada penguatan reinforcement dalam pembentukan perilaku klien yang dikehendaki. Yang kedua ada social modeling. Dalam pelaksanaannya, pendekatan ini diterapkan oleh konselor dengan cara merancang suatu perilaku adaptif yang dapat dijadikan model oleh klien. Yang ketiga ada cognitive learning. Metode ini merupakan metode pengajaran secara verbal, kontak antara konselor dengan klien dan bermain peran. Pendekatan ini terdiri atas persuasi dan argumentasi yang diarahkan kepada perubahan-perubahan ide yang tidak rasional. Yang keempat ada emotional learning. Metode ini diterapkan pada individu yang mengalami kecemasan. Pelaksanaannya dilakukan dalam situasi rileks dengan menghadirkan rangsangan yang menimbulkan kecemasan bersama suatu rangsangan yang menyenangkan. Selanjutnya ada contoh kasus behavioral. Berikut contoh kasus pendekatan behavioral. Kasus pada pendekatan behavioral yaitu seorang anak sering menghindari tugas rumah dan kehilangan motivasi. Kemudian langkah-langkah yang dapat kita ambil yang pertama yaitu identifikasi masalah. Anak malas mengerjakan tugas rumah, kemudian mengobservasi. Dalam observasi ini, catat kapan dan mengapa anak menghindari tugas. Kemudian kita membuat strategi. Yang pertama, kita lakukan tetapkan jadwal tugas yang konsisten. Kemudian, beri penghargaan kecil, misalnya memberikan stiker setiap kali anak menyelesaikan tugasnya. Kemudian, yang keempat, mengimplementasikan. Terapkan jadwal dan berikan penghargaan setiap tugas selesai. Kemudian, mengevaluasi. Pantau apakah anak lebih termotivasi dan apakah kebiasaan mengerjakan tugas meningkat. Kemudian, hasil pada langkah-langkah yang kita lakukan yaitu anak menjadi lebih termotivasi mengerjakan tugas karena penghargaan dan jadwal yang jelas. Itu saja video penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.